BTH bukan hanya andal di bidang kesehatan saja, namun kini juga andal dalam menyelenggarakan prodi-prodi di bidang teknologi dan bisnis yang ditopang dengan tata kelola universitas yang baik dan akuntabel. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan status program studi dan universitas yang terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Serta selama 2 tahun berturut-turut mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian berdasarkan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik Independen. Universitas BTH juga sudah memiliki rencana induk serta master plan pembangunan hingga tahun 2042 dan telah memantapkan diri untuk mengusung konsep The Green Corridor University yang ramah lingkungan, bebas polusi, hemat energi, dan menerapkan energi terbarukan. Universitas BTH Transforming New Generation. Universitas BTH mengutamakan kualitas dan kompetensi lulusan agar cepat terserap di dunia kerja. Ayo kuliah di BTH. Pengambilan sumpah Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bakti Tunas Husada Selasa 26 November tahun 2024 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dapat hadir dalam acara pengambilan sumpah Fakultas Ilmu Kesehatan Selasa 26 November tahun 2024. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dalam acara pengambilan sumpah Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bakti Tunas Husada. Hadirin yang kami hormati, mari kita buka acara hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Sidang memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembukaan sidang terbuka oleh pimpinan sidang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bakti Tunas Husada dalam rangka angkat sumpah D3 Teknologi Dokter Medis dan D3 Keperawatan pada hari Selasa pada tanggal 26 November tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ustadz Cepi Cahyadin. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ صدق الله العظيم. Allahumma alhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan himne dan Mars Universitas Bakti Tunas Husada. Panggilan pertiwi sesama insani, negeri
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan sidang. Marilah kita meninggikan cipta untuk para pahlawan, khususnya pahlawan dari Unitas BTH yang telah membesarkan dan membuat BTH menjadi baik. Meninggikan cipta mulai. Selesai. Sambutan Rektor Universitas Bakti Tuna Susada kepada Profesor Dr. Ruswanto MSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan BTH, yang terhormat Ibu WR1, kemudian juga yang terhormat Bapak WR3, yang terhormat juga Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, kemudian Kaprodi TLM, Kaprodi Keperawatan, kemudian juga Bapak Ibu dan staf dosen di lingkungan UBTH, kemudian juga Bapak Ibu undangan, orang tua. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah yang pada pagi hari ini masih melimpahkan nikmat iman sehat kepada kita semua sehingga bisa hadir di acara pelantikan untuk Prodi TLM dan Prodi D3 Perawat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, yang pertama selamat ya kepada mahasiswa yang mungkin hari ini akan dilantik ya. Alhamdulillah sudah sedikit lega ya, walaupun mungkin butuh sedikit kesabaran ya, melewati beberapa bulan dari teman-temannya yang sudah wisuda beberapa bulannya. Intinya dengan kesabaran insya Allah pasti akan ketemu titik kalian akan memang lulus sesuai dengan targetnya. Alhamdulillah insya Allah akan sama waktu ini nantinya akan terjun di lapangan pekerjaan. Saya terima kasih kepada Fakultas Ilmu Kesehatan Tasikmalaya, kemudian juga di lingkungan Prodi TLM, Prodi Perawat, staf dosen ya yang sudah tetap mensupport mahasiswanya yang masih mungkin butuh beberapa saat untuk biar di UKOM-nya lulus ya. Alhamdulillah hari ini kita akan melantik ya beberapa mahasiswa dari Prodi TLM dan Prodi Perawat. Alhamdulillah, terima kasih Fakultas Kesehatan dan Prodi TLM dan Prodi Perawat. Hari ini adalah momen yang sangat istimewa bagi kita semua, tidak hanya bagi kalian yang hari ini akan dilantik, kemudian tetapi juga bagi keluarga yang mendampingi. Alhamdulillah Bapak Ibu juga selamat datang di kampus UBTH. Melalui proses ini kalian resmi menjadi bagian dari tenaga kesehatan profesional yang diakui dengan tanggung jawab moral dan etika yang benar untuk melayani masyarakat. Tetapi di era saat ini, kompetensi seorang tenaga kesehatan tidak lagi hanya berbicara soal pengetahuan dan keterampilan teknik. Dunia yang terus berkembang mengharuskan kita untuk memiliki soft skill yang tangguh dan adaptif. Makanya selain tadi, insya Allah kalau dari fakultas, kemudian prodi insya Allah sudah membekali secara sisi akademik. Tinggal kalian ya meningkatkan dari sisi kompetensi soft skill-nya. Karena terus terang di lingkungan pekerjaan yang presentasi tertinggi kayaknya lebih ke soft skill ya. Makanya tadi harus komitmen ke depan nantinya
peningkatan di sisi kompetensi soft skill harus mau nggak mau harus kalian tingkatkan. Insya Allah kalau secara akademik sudah lulus ya Bu Kori ya, secara akademik hukumnya juga lulus, secara di UBT juga sudah lulus. Insya Allah tinggal tadi keyakinan kalian untuk peningkatan di sisi soft skill. Dengan keyakinan optimisme di sisi akademik, soft skill, insya Allah nanti dimanapun kalian akan melamar, insya Allah akan bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Kemudian menurut pertemuan di WHO tahun 2020 ya, dari Global Strategy for Human Resources for Health, mengenai kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan tenaga kesehatan untuk menghadapi tantangan global. Mungkin bukan cuma untuk tenaga kesehatan, secara keseluruhan. Ya. Yang pertama tentang kemampuan teknologi digital ya. Mau nggak mau zaman sekarang kita harus beradaptasi dengan cepat kemajuan teknologi. Begitu juga dengan tenaga kesehatan. Dunia kesehatan telah memasuki era digitalisasi dari mulai pencatatan rekam medis, elektronik hingga penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk diagnosis dan untuk pengobatan. Sehingga kalian harus mampu memahami dan memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Kemudian tentang kompetensi komunikasi yang efektif. Sebagai tenaga kesehatan, kemampuan berkomunikasi yang dengan pasien, keluarga, dan tim medis lainnya adalah kunci keberhasilan di lingkungan kerja nantinya. Komunikasi yang empatik ya, dan jelas mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta membangun kepercayaan. Kemudian berikutnya tentang kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Tantangan di lapangan tidak jarang membutuhkan keputusan yang cepat dan tepat ya, sehingga kemampuan berpikir kritis dan mengambil keputusan berbasis data serta etika menjadi sangat penting untuk hasil yang optimal. Kemudian perlu juga adanya kemampuan, kompetensi kolaborasi dan interdisiplin. Kesehatan adalah kerja tim, bukan kerja personal atau sendiri, maka kolaborasi dengan berbagai bidang profesi kesehatan lain adalah menjadi kunci yang sangat penting dalam pekerjaan nantinya. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya tentang kesadaran etika dan profesionalisme. Ini mungkin bagian akhir tapi yang paling penting ya. Kemampuan-kemampuan di atas maksimal tapi kita nggak punya etika ya, nggak profesional, insya Allah nggak akan ada organisasi yang menerima kita ya. Maka etika menjadi bagian terdepan yang harus mau nggak mau kita tonjolkan. Sumpah dan janji yang kalian ucapkan nanti ya adalah komitmen untuk menjaga integritas, menghormati privasi pasien, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan standar etika profesi. Universitas BTH bangga dengan pencapaian kalian semua, namun ingatlah ini bukanlah akhir dari perjalanan. Ini merupakan awal dari perjalanan yang akan kalian hadapi. Pendidikan mungkin cuma 3 tahun ya. Setelah lulus mungkin kalian akan lebih lama kontribusi di masyarakat. Makanya rencanakan dengan sebaik-baiknya ya. Kalian akan melamar kemana ataupun melanjutkan studi, silakan. Intinya persiapan dengan sebaik-baiknya. Kepada para lulusan saya titipkan pesan, jadilah insan yang membawa perubahan yang positif. Jadilah tenaga kesehatan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki hati yang tulus dan dedikasi yang tinggi untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi juga jaga silaturahmi yang baik dengan alma mater BTH. Insya Allah ke depan nantinya juga kita akan sering ya mengadakan kegiatan-kegiatan mungkin untuk menjalin ya tari silaturahmi dengan para alumni UBT. Alhamdulillah kita sudah cukup lama, hampir puluhan tahun. Insya Allah kalau secara jumlah sudah banyak ya, tinggal mulai kita maksimalkan biar alma mater mulai kuat ya sumbangsinya untuk kontribusi UBTH ataupun
kontribusi masyarakat nantinya. Kita titip doanya juga untuk kami yang di BTH, di yayasan, kemudian di universitas, untuk Bapak Ibu dosen, karyawan, semoga kita tetap sehat ya, tetap komitmen, punya integritas, menjaga amanah dengan pendidikan di Universitas BTH. Titip promosinya juga ya di lingkungan kalian nanti di mana kalian berprofesi, ceritakan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang positif tentang BTH ya. Sehingga banyak masyarakat, banyak orang tua yang menitipkan anaknya kuliah untuk BTH. Insya Allah kontribusi alma mater sangat kita tunggu untuk biar UBTH menjadi lebih besar dan maju lagi. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada para lulusan yang sudah hari ini akan dilantik untuk kelulusannya. Selamat mengemban tanggung jawab baru sebagai tenaga kesehatan yang profesional. Semoga kalian senantiasa diberkahi dan sukses dalam setiap langkah pengabdian kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia Tasikmalaya yang diwakili oleh Bapak Jaka Sundara AMD AK, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Hajah Yayah Syafariah MKM selaku Ketua Yayasan Bakti Tunasusada Tasikmalaya. Yang terhormat Profesor Dr. Ruswanto MSI selaku Rektor Universitas Bakti Tunasusada. Yang kami hormati Dr. Umi Mardiana MSI, Ibu Diana Sri Justika MSI, Bapak Dr. Wawan Rismawan MSI, Bapak Dr. Rudi Hidana MPD selaku Warek 1 Universitas Bakti Tunasusada. Kemudian kepada Ibu Dr. Korino Fritiani selaku Ketua Prodi D3 TLM UBTH, dan kepada Pak Asep Robi Eskap MKap selaku Kaprodi D3 Keperawatan, dan juga kepada Ketua DPD PPNI Kota Tasikmalaya yang saat ini diwakili oleh Bapak Enjang, dan juga kepada seluruh yang hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada hari yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul di ruangan aula ini tentunya dalam kegiatan dalam rangka angkat sumpah gelombang 2 ya, D3 Teknologi Laboratorium Medik dan juga D3 Keperawatan Universitas Bakti Tunasusada Tasikmalaya, yang tentunya alhamdulillah kita semua berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan terus tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang terus mengikuti ajarannya sampai akhir zaman dan terus merindukan syafaat dari beliau. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, di sini saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena pada kesempatan siang hari ini Ketua Patelki DPC Kota Tasikmalaya Ibu Erna Herlina tidak dapat hadir dikarenakan ada kegiatan lain yang tidak dapat diwakilkan. Untuk itu mohon izin di sini saya selaku sekretaris dari Patelki DPC Kota Tasikmalaya untuk mewakilinya. Kami ucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang tentunya alhamdulillah pada hari ini dan kesempatan ini telah dinyatakan lulus ya rekan-rekan semua, dan tentunya semua pencapaian ini bukan
atas murni dari kemampuan rekan-rekan semua, melainkan tentunya banyak sekali support yang diberikan dari berbagai pihak. Tentunya di sini dari Universitas Bakti Tunasusada, dari staf pengajar yang telah memberikan pendidikan selama 3 tahun kepada rekan-rekan semua, dan tentunya dengan memberikan pendidikan yang luar biasa dan pendidikan yang terbaik itu untuk rekan-rekan. Dan selain itu juga tidak lepas dari doa orang tua pastinya rekan-rekan semua gitu yang telah memberikan doa-doa terbaiknya sampai rekan-rekan semua berada di titik ini. Kemudian selain itu tentunya di era transformasi layanan kesehatan saat ini, tuntutan dari stakeholder memang berekspektasi luar biasa sekali itu ya kepada para lulusan, walaupun dalam arti masih dalam fresh graduate, namun ekspektasi dari stakeholder itu memang sudah sangat luar biasa. Di samping dari segi teknologi, karena memang saat ini kita harus terus mengikuti perkembangan dari teknologi pastinya. Namun yakin itu ya, rekan-rekan di sini, apalagi di era Gen Z ya, pasti akan mudah untuk mengikuti era perkembangan teknologi saat ini. Kemudian selain itu juga integritas dari rekan-rekan semua, kemudian tanggung jawab, serta kemampuan berkomunikasi nanti di lapangan itu memang sangat-sangat diperlukan. Dan ini juga mungkin saya mewakili dari Patelki itu ya, khususnya untuk tenaga laboratorium medik. Kita memang berada di laboratorium itu bukan hanya di belakang layar saja gitu ya rekan-rekan, karena tidak menutup kemungkinan nanti kita akan berhadapan dengan masyarakat, kita akan berhadapan dengan apapun itu, dan memang kita membutuhkan teknik komunikasi yang baik. Jadi jangan kita hapuskan paradigma di lapangan bahwa teknologi laboratorium medik itu hanya berada di belakang layar saja. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Dan tentunya harapan dari kami mudah-mudahan ini merupakan langkah awal untuk rekan-rekan semua, menjadi titik awal untuk melangkah ke era lebih baru kembali gitu ya. Dan mudah-mudahan di dalam melangkah rekan-rekan semua diberikan selalu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dapat memberikan kontribusi yang luar biasa untuk masyarakat, untuk bangsa dan untuk negara. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila di dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi selamat untuk para wisudawan dan wisudawati. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan ada timbul dari diri pribadi saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya dari Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Tasikmalaya kepada Bapak Haji Enjang Nur Jamil S.Kep Nurse MHKes. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur kita panjatkan kehadirat penjibasan jamilah pada kesempatan pagi ini kita berkumpul dalam acara angkat sumpah. Salawat serta salam mudah-mudahan terbacakan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pak Rektor, yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan, Ibu Yayah, terima kasih atas undangannya, serta Ketua Sidang dan Kaprodi. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutnya satu persatu, saya bingung sebetulnya. Tiba-tiba saya dikasih untuk sambutan, tapi nggak apa-apa karena mungkin saya berpikir kemarin bisa diwakilkan sebetulnya untuk datang ke sini, ternyata tidak ada yang bisa untuk hadir. Pak Wawan pun tidak komunikasi, saya juga bingung sebetulnya. Jadi mohon maaf sambutan kali ini mungkin saya tidak terarah, namun tadi mengutip dari Pak Rektor terkait dengan
etika khususnya, mungkin karena rekan-rekan sudah diajarkan apa itu etika, etos, ya mungkin dari bahasa Yunani, jadi kebiasaan yang harus kita kerjaan, tapi kebiasaan itu adalah kebiasaan yang baik. Walaupun rekan-rekan pinter, skillnya bagus, etikanya jelek, saya kira masyarakat akan menilai tidak bagus. Kita berhadapan dengan masyarakat itu bahasa, tingkah laku. Saya sering terjadi di rumah sakit, pernah mengalami ada rekan saya perawat yang mohon maaf, mungkin secara teknik dia kurang pandai, tapi senyum dan bahasanya bagus. Pasien tertarik sekali saat mau dilakukan tindakan, selalu berharap dengan orang itu. Kenapa? Karena senyumnya. Saya juga kaget, waduh benar hebat sekali ternyata etika dan senyum itu. Jadi tadi mengutip dari Pak Rektor, betul sekali Pak, bekal untuk rekan-rekan di awal itu adalah etika yang harus dipasang. Kalau kita hebat bicaranya tidak bagus, saya yakin tidak akan dihargai. Karena kepuasan itu relatif. Kalau kita pelayanan, mohon maaf, kalau di perawatan itu kelas VIP, perawat itu sudah memandikan, memberi makan, dan sebagainya. Ternyata tidak senyum saja, tetap aja rumah sakit itu dikatakan tidak bagus. Itu untuk kelas VIP, tapi relatif, maka saya mengatakan relatif. Kelas VIP mungkin orang-orang yang bergaya dan sebagainya. Tapi kalau kita memberi pelayanan kelas 3, hanya dengan memegang saja, Bapak sing engal damang, padahal teu dilakukeun nanaon. Tapi mereka merasa bangga, alhamdulillah, ternyata perawatnya baragur dan sebagainya. Itu ternyata etika menggambarkan yang sangat bagus, bahkan bisa mendorong kesembuhan. Ya, makanya pada kesempatan kali ini mungkin di sini angkat sumpah seolah-olah seremonial. Kenapa kita diangkat sumpah? Mungkin hanya seremonial di segi pendidikan. Kalau di segi agama kita sebetulnya mengucapkan syahadat ya. Berjanji, untuk rekan-rekan berjanji apakah akan memberikan pelayanan itu dengan bagus. Makanya di sumpah itu nanti kita bacakan dengan kata demi Allah. Makanya pernah kejadian dulu mengangkat sumpah itu seolah-olah ada yang tidak mau untuk berjanji. Bahkan itu kan harus niat kita untuk melakukan sumpah. Tapi mudah-mudahan dengan sumpah ini walaupun seremonial, rekan-rekan saya yakin akan terdorong bagaimana kita melakukan pekerjaan lebih bagus untuk memberikan pelayanan baik rekan perawat ataupun ATLM. Rekan-rekan ATLM sekarang mungkin banyak lulusannya, kalau perawat hanya 1, ya hanya 1, tapi seremonial ini saya kira dihadiri oleh orang tua, doa orang tua menyaksikan bahwa pada kesempatan kali ini rekan-rekan dilantik, dihadiri oleh tokoh agama dari tingkat kota. Saya yakin ini seremonial tapi menjadikan hal yang bagus yang harus kita laksanakan. Walaupun pada era ini kita semua tenaga kesehatan itu terombang-ambing dengan Undang-Undang 17, tapi kita tidak bisa menolak. Undang-Undang 17 itu harus sudah dilaksanakan. Tenaga profesi sekarang udah beberapa mungkin yang muncul, di perawat sudah ada lembaga profesi lain, di kedokteran juga sama, ada kedokteran bukan profesinya, organisasinya, dan ini merupakan persaingan dan ini membuka pintu-pintu mungkin untuk tenaga dari luar pun bisa masuk ke kita. Oleh karena itu, saya dari organisasi mungkin PPNI berharap berpikir untuk rekan-rekan sebagai organisasi kita hanya menyarankan Pak Rektor, setiap perawat yang keluar dari pendidikan kita menyarankan segera masuk organisasi. Tapi harus memilih organisasi yang mana. Kami PPNI kurang lebih 51 tahun berdiri, punya undang-undang tahun 2014, undang-undangnya hangus dan sekarang kita kembali ke undang-undang 17. Di situ kenapa harus ada undang-undang di perawat, di ATLM dan profesi lain, itu adalah sebagai perlindungan organisasi bagaimana bisa melakukan pekerjaan. Walaupun undang-undang itu melindungi tapi tidak secara mendetail. Itu salah satunya. Pada kesempatan kali ini mohon maaf mungkin sambutan saya tidak terarah. Saya ucapkan selamat kepada
mahasiswa yang saat ini dilantik dan diangkat sumpah. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa melaksanakan dan bisa menerapkan ilmu, bisa membanggakan orang tua yang sudah membiayai rekan-rekan. Tidak mungkin rekan-rekan bisa kuliah tanpa doa dan restu orang tua. Yang paling utama ada, kalau di perawat itu ada kewajiban. Wajib yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban yang kedua adalah kepada pasien, dan kewajiban ketiga adalah kepada teman sejawat. Itu kewajiban. Tapi kewajiban Anda kepada orang tua adalah nomor satu. Nanti silahkan Anda berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada orang tua, selain pada guru-guru kita. Dan pada kesempatan ini mungkin bertepatan dengan Hari Guru ya, kemarin banyak rekan-rekan yang merayakan. Berterima kasih sekali pada para guru, termasuk di sini mungkin guru-guru yang ada di BTH, dan kita sudah mendoakan tadi pada kesempatan awal. Itu saja mungkin dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemanggilan wisudawan program studi D3 Keperawatan. Dimohon berdiri. Kepada Ketua Program Studi D3 Keperawatan, Bapak Nurse Asep Robi MKep, dan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Bapak Dr. Hidana MPD, dimohon untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kami panggil Lutfi Anwar Salim dengan IPK 3,81 dengan pujian. Kepada Ketua Program Studi D3 Keperawatan dapat kembali ke tempat. Pemanggilan wisudawan Program Studi D3 Analis kepada Ketua Program Studi D3 Analis Kesehatan, Ibu Dr. Kori Nopitriani MSI, untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kepada seluruh wisudawan program studi D3 Analis Kesehatan, dimohon berdiri. Kami panggil Sansan Aliansah Nurohim dengan IPK 3,12 sangat memuaskan. Sophia Wulandari dengan IPK 3,31 sangat memuaskan. Tegar Imam Supriyadi dengan IPK 3,19 sangat memuaskan. Satria Ananta R dengan IPK 3,19 sangat memuaskan. Chandra Aryan Dinata dengan IPK 3,09 sangat memuaskan.
Hizkia Arya Wardana dengan IPK 3,28, sangat memuaskan. Solu Maulida Kushardian dengan IPK 3,27, sangat memuaskan. Faisal Mursid dengan IPK 3,38, sangat memuaskan. Dea Renjani Aprilian dengan IPK 3,33, sangat memuaskan. Kepada Ketua Program Studi D3 Analis Kesehatan dapat kembali ke tempat. Kepada wisudawan program D3 Analis Kesehatan, dipersilakan duduk kembali. Pengambilan sumpah lulusan program studi D3 Keperawatan dimohon berdiri. Kepada Kaprodi D3 Keperawatan dimohon untuk mendampingi Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, dan kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dimohon untuk dapat menyumpah lulusan program studi D3 Keperawatan. Dan kepada Bapak Haji Ujang Muslihat MPD selaku rohaniawan dipersilakan untuk mendampingi wisudawan. Naskah sumpah dibacakan. Sebelum saya angkat sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia untuk diangkat sumpah? Dalam agama apa? Baik, ikuti kata-kata saya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai tenaga medis keperawatan akan mengabdikan ilmu saya dengan jujur, teliti dan penuh tanggung jawab sesuai dengan standar profesi dan kode etik keperawatan. Akan mengabdikan diri saya dalam pelayanan keperawatan sesuai standar pelayanan tanpa membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, suku, bangsa, dan agama. Senantiasa mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tidak akan menceritakan kepada siapapun
segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta oleh pengadilan untuk keperluan kesaksian. Akan senantiasa saling menghormati, membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. Akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi dengan terus-menerus mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu keperawatan. Sumpah dan janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai tenaga medis keperawatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Tasikmalaya, 26 November 2024. Kepada Ketua Program Studi D3 Keperawatan, dimohon untuk kembali ke tempat. Kepada wisudawan Prodi D3 Keperawatan dipersilakan duduk kembali. Pengambilan sumpah lulusan program studi D3 Analis Kesehatan dimohon berdiri. Kami panggil Ketua Program Studi D3 Analis Kesehatan untuk berdiri mendampingi Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dalam pengambilan sumpah. Naskah sumpah dibacakan. Sebelum saya angkat sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia untuk diangkat sumpah? Dalam agama apa? Baik, ikuti kata-kata saya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli teknologi laboratorium medis akan mengabdikan ilmu saya dengan jujur, teliti dan penuh tanggung jawab sesuai dengan standar profesi dan kode etik ahli teknologi laboratorium medis. Akan mengabdikan diri saya dalam pelayanan keperawatan sesuai standar pelayanan tanpa membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, suku, bangsa, dan agama. Senantiasa mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta oleh pengadilan untuk keperluan kesaksian. Akan senantiasa saling menghormati, membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. Akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi dengan terus-menerus mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi laboratorium medis. Sumpah dan janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai ahli teknologi laboratorium medis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Tasikmalaya, 26 November
2024. Wisudawan program studi D3 Analis Kesehatan, disilakan duduk kembali. Penandatanganan naskah sumpah oleh perwakilan wisudawan kami panggil Saudari Dea Renjani dari program studi D3 Analis Kesehatan dan Saudara Lutfi Anwar Salim dari program studi D3 Keperawatan. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, kepada Ketua Program Studi D3 Keperawatan, kepada Program Studi D3 Analis Kesehatan, dan kepada rohaniawan untuk dapat menandatangani naskah sumpah. Kepada wisudawan, kepada Pak Dekan, Ketua Program Studi D3 Keperawatan, D3 Analis Kesehatan, dan rohaniawan dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, agenda selanjutnya yaitu kesan dan pesan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan wisudawan kepada Saudara Lutfi Anwar Salim AMDKap, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah Allah muliakan. Amin. Yang terhormat Rektor Universitas BTH, yang terhormat Ketua Yayasan Universitas BTH, yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas BTH Tasikmalaya, yang terhormat Kaprodi Keperawatan Universitas BTH Tasikmalaya,
yang terhormat Kaprodi Teknologi Laboratorium Medik Universitas BTH Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan kesan dan pesan selama kami berkuliah di Universitas BTH ini. Wisuda merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu bagi setiap mahasiswa. Setelah bertahun-tahun belajar dan menghadapi berbagai tantangan, akhirnya kini tiba saatnya untuk mengukir prestasi dan memasuki dunia baru. Bagi saya dan rekan-rekan saya, wisuda menjadi momen penting yang penuh haru dan bahagia. Kami merasa bangga dan bersyukur atas segala perjuangan yang telah kami lalui. Kami tidak bisa melupakan momen-momen indah yang kami alami selama masa kuliah. Momen-momen ini membentuk pribadi kami dan memberikan kesan yang tak terlupakan. Kami merasakan kebersamaan dalam tim, dukungan dari teman-teman, serta bimbingan dan inspirasi dari dosen-dosen kami. Selain itu, kami juga merasakan bangga akan Universitas BTH ini yang memberikan pendidikan berkualitas dan mendukung perkembangan pribadi kami. Seluruh pengalaman ini menjadi kesan yang akan membekas sepanjang hidup kami. Dalam perjalanan kami menuju tahap wisuda ini, kami belajar banyak hal yang berharga. Salah satu pesan pentingnya yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya konsisten dan ketekunan dalam belajar. Kami melalui berbagai rintangan dan tantangan di dalam kuliah ini. Ada saat sulit di mana kami merasakan frustasi dan ingin menyerah. Namun kami menyadari bahwa untuk meraih impian ini kita harus tetap konsisten dan gigih dalam mengejar ilmu pengetahuan. Apa yang saya dapatkan selama berkuliah bukanlah hanya ilmu yang dipelajari di dalam kelas, tetapi nilai-nilai kehidupan yang berharga yang kami dapatkan di Universitas BTH ini. Kami belajar tentang ketekunan, kemandirian, dan bagaimana menghadapi tantangan dengan semangat yang tak pernah padam. Saya berpesan kepada teman-teman saya, teruslah berjuang dan nikmati setiap proses, karena disitulah kita menemukan jati diri kita sendiri. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian kesan dan pesan kedua dari orang tua lulusan kepada Bapak Ajat Sudrajat, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usolli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli ya fatahu ya alim amma ba'd. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Tuhan yang Maha Esa. Biqauli alhamdulillah,
Kita berdoa kepadanya, mudah-mudahan kita dikumpulkan di sini, yakin takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini Allah turunkan karunia dan hidayah untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat tabi'in tabiatnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menunjuk kita selaku umatnya yang diberikan syafaatul ujbah nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Yayasan BTH, yang terhormat Rektor Universitas BTH yang saya hormati, Ketua Dewan Sidang semuanya yang saya hormati di sini, para dosen semuanya yang ada di Universitas BTH yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, orang tua, mahasiswa yang menitipkan putra putrinya di sini sebenarnya saya hormati, Ketua Dewan Kota Tasikmalaya yang saya hormati, anak-anakku sekalian semuanya yang saya banggakan. Izinkan saya pada kesempatan hari ini Ibu Bapak sekalian untuk menyampaikan beberapa hal mewakili seluruh orang tua wisuda-wisudawati yang ada di Universitas BTH. Mohon maaf apabila penyampaian kata-kata kesan dan pesan saya dari perwakilan orang tua tidak tersampaikan semua, terutama kepada orang tua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak banyak Pak Bu sekalian yang ingin saya sampaikan sebagai orang tua. Kami hanya mengaturkan ribuan banyak terima kasih. Yang pertama kepada Universitas BTH beserta jajaran para dosen, para pembina yang telah dengan sabar Pak Bu mendidik putra putri kami selama kurang lebih 3 tahun. Tentunya banyak hal yang membuat ibu di sini jengkel, berbagai macam hal ya untuk mendidik anak putra putri kami. Kami di sini hanya mengaturkan ribuan terima kasih. Dan kami pun selaku orang tua hanya bisa mengucapkan seperti itu, tidak mampu memberikan apa-apa, tidak mampu memberikan apapun kepada Bapak sekalian di sini. Dan kami hanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang telah didedikasikan untuk putra-putri kami dan alhamdulillah sampai seperti sekarang, yang pertama menjadi kebaikan untuk Bapak Ibu sekalian di sini, seterusnya mendapatkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran amal yang soleh Pak, yang tentunya nanti bakal ada atau diberikan oleh Subhanahu wa taala di yaumul akhirat atau di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami sangat bangga Pak menitipkan anak putra putri kami di sini sebagai bagian dari Universitas BTH. Tentunya selama kurang lebih 3 tahun putra putri kami di sini menimba ilmu di sini banyak kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali putra putri kami banyaklah tidak bisa disebutkan satu persatu ya kesalahannya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami bermohon kepada Ibu sekalian, ini kan bukan akhir perjalanan tadi kedengaran oleh kita semua, baru awal menimba ilmu dan akan melanjutkan bergaul dengan masyarakat. Mohon doanya Pak Bu sekalian, mudah-mudahan putra putri kami mahasiswa yang diangkat sumpah tadi dimasukkan sumpah tersebut ke dalam hati sanubari putra putri kami, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala mengiringi beliau dan menjadikan yang pertama anak yang soleh dan solehah Pak. Saya mengingat firman Nabi Ibrahim, beliau tidak meminta kepada Allah meminta anak yang pintar, tapi meminta anak yang soleh Bu. Maka dari itu doa ibu dan bapak sekalian yang kami harapkan untuk putra putri kami. Rupanya dari saya selaku wakil orang tua hanya itu Bu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak kepada Universitas BTH. Mudah-mudahan ke depan menjadi tambah maju, ke depan bisa mengeluarkan putra-putri kami yang lebih cemerlang di era seperti sekarang ini, dan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah berada di universitas ini.
Sekian dari saya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Ustadz Cepi Cahyadin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana amanna faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat-Mu, dengan karunia-Mu, jadikanlah momen ini sebagai langkah awal, langkah maju yang akan memacu dan mendukung tugas dan kegiatan sehari-hari kami. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami untuk mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan serta ukhuwah Islamiyah dengan penuh rasa kebersamaan di antara kami. Ya Allah, limpahkanlah kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan semua orang yang menyayangi kami. Ya Allah, terimalah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Aqulu qouli hada wastaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan pengambilan sumpah oleh pimpinan sidang. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, sidang terbuka Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bakti Tunasusada dalam rangka angkat sumpah pada hari Selasa tanggal 26 November tahun 2024. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Dewan Sidang meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Persembahan lagu dari perwakilan wisudawan oleh Saudari Sepia Wulandari, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sepia Wulandari dari Prodi 3 Analis Kesehatan. Mewakili teman-teman di sini, buat di sini juga buat kedua orang tua juga spesial. Ayah, di sini ku sendirian merenungi kata yang dulu kau berikan. Betapa beratnya hidupku rasakan. Ingin ku bertemu, katakan ayah. Tolong beritahu ibu, ingin memeluknya tapi aku malu, malu, ngeluh. Semuanya nyanyi. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Dengarkanlah pasti bantai. Sayalah ibu, engkau kuatkan aku. Ibu, jangan khawatirkan aku. Ku bukan si kecil yang selalu dimanja ibu. Ibu bukan si kecil dimanja ibu. Ibu tolong percaya ayah. Tolong beritahu ibu, ingin memeluknya tapi aku malu, malu jika ku hanya bisa mengeluh. Maafkan aku ayah, ibu. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah ibu, engkau kuatkan aku. Hatur nuhun Bapak, Mama. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu,
Ibu, restumu sertai langkahku. Ayah, dengarkanlah, bahagia pasti akan percayalah. Ibu, penyelamatku. Ibu, Engkau kuatkan aku. Hatur nuhun. Selanjutnya, persembahan lagu yang akan disampaikan oleh Bapak Jaka Sundara, AMD AK. Disilakan. Cek satu, oke. Ini dia tembak atau gimana nih, Anissa? Langsung aja ya. Boleh, oke. Sekali lagi perkenalkan, di sini saya Jaka Sundara. Saya lulusan dari TLM juga, lulusan di angkatan 2012 mungkin ya. Mungkin ini sebuah lagu, barusan kita sudah sejenak bersedih bersama. Namun itu memang merupakan suatu hal yang pasti sangat berkesan ya. Untuk orang tua kita sampaikan untuk orang tua kita, dan mereka pula yang memberikan support yang luar biasa untuk kita semua sampai kita dapat berdiri di sini. Dan ini sebuah lagu, kita sedikit angkat suasana, kita stop sedih-sedihnya terlebih dahulu. Oke. Yang tahu lagunya bareng-bareng nyanyi ya. Musiknya agak bisa sedikit diangkat. Show. Berdebar rasa di dada saat kau tatap mataku. Apakah arti pandangan ini melumpuhkan hasratku? Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas panah asmara. Yuk semuanya. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam, tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Ku akan setia menunggu satu kata yang terucap dari isi hati sanubarimu, membuatku bahagia. Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas panah asmara. Yuk semuanya. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam, tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Panah asmara, panah asmara, panah asmara, oh, oh, panah asmara, panah asmara, oh, yeah, panah asmara,
panah asmara, panah asmara, panah asmara, panah asmara. Sekali lagi berikan lepaskan yang mulia untuk para wisudawan dan wisudawati kita kesempatan hari ini. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Ingin rasanya kau jadi milikku. Panah asmara, panah asmara, panah asmara, panah asmara. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Kang Jaka. Baik. Makin ingin bergoyang kita ya Bu Ica ya. Iya, pengen goyang katanya Bu Devi. Baik, lagu persembahan selanjutnya dari Sepia Wulandari dan Sansan Aliansa Nurohim. Dipersilakan. Mohon maaf, Solu dan Sansan dipersilakan. Sepia dan Solu. Namanya mah sedih-sedihan ya, ayeuna mah rada ceria. Kena. Yang dinyanyikan apa judulnya? Bentar. Bentar lagi dicari. Lagunya Nemen. Nemen dari Gilga Sahid. Iya. Tapi yang versi cewek. Hah? Kudune kowe ngerti
Tresnoku nomor siji Pina elehmu belecani janji kowe tega nglarani usahaku wis ra kurang gematiku wis pol-polan pas aku dolang jebul ketemu kowe ning dalan kowe kenangan boleh semuanya ngomong jalumu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dewe sing penting kowe bahagia endingnya nanging ngopo walesanmu Hayu para wisudawan. Kowe luwih milih dek kowe ningal aku ningal tatu kurang ngopo nek ku mertahankan kowe malah ngeboti liyane Ibu Enci, aduh, kadang-kadang Ibu Enci. Ngomong jalumu piye tak turutane tak usahane ora masalah yen kau berjuang dewe sing penting kowe bahagia endingnya nanging apa walesanmu ning aku kowe luwih milih dek kowe ningal aku ningal tatu kurang apa nek ku mertahankan kowe malah ngebotin liyane kowe luwe milih deh kowe ninggal aku ninggal tatu kurang apa yen ku bertahan kowe malah ngaboti liyane kowe malah pilih hakai kowe malah nasib pilih. Terima kasih. Terima kasih.
Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh rangkaian angkat sumpah Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bakti Tunas Husada Selasa 26 November tahun 2024 telah selesai dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, lulusan dan seluruh kru yang bertugas. Saya Anissa, saya Depi, pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh wisudawan, mohon untuk meninggalkan tempat terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi foto bersama dengan Kaprodi D3 Analis Kesehatan, Kaprodi D3 Keperawatan, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, orang tua wisudawan, dan Ketua Yayasan Bakti Tunas Husada. Dipersilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan.